Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini tentang sosok Abah ya, Anies Baswedan yang diunggah untuk berkhotbah. Nah, tentu sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah ya untuk Anies Baswedan mau berkhotbah. Tapi yang menjadi persoalan itu isi khotbahnya Anies Baswedan itu kadang-kadang politik juga masuk di situ. Nah, terkait dengan aksinya Anies Baswedan ini, dia di roasting oleh Opung Parbelak. Seperti apa? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Anies Baswedan diundang khotbah. Masalahnya apa menggunakan undangan khotbah? Sama undangannya nggak ada masalah. Yang masalah pasti isi khotbahnya. Pasti ada nyerempet-nyerempet politik. Pasti ada nyinggung-nyinggung pemerintah. Kok tahu kau Opung pengalaman? Masih ingat gak kalian waktu di UGM? Dia berkhotbah tapi isinya 3 cara mematikan demokrasi. Di ITB begitu juga, masih opening, apa dibilangnya? Ya, kenapa ini apa namanya lampunya redup-redup lagi efisiensi ya? Nyinggung Bapak Prabowo dia. Iya kan? Nah, ternyata ku periksa lah ya kan, ku dengar-dengar lah isi ceramahnya, ya kan? Memang ada nyerempet-nyerempet dikit dia kan? Udahlah nggak apa-apa lah nyerempet-nyerempet dikit. Itu pikir gue begitu. Ternyata biar tahu kalian, dibikinnya, dilampiaskannya kesalahannya di dalam doanya. Ya Allah, lindungilah negara kami ini, di mana kompetensi kalah dengan koneksi. Aduh, di mana-mana khotbah itu bro, ya. Apalagi ini khotbah tentang Idul Adha, ya. Khotbahlah tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Khotbahlah bagaimana dengan tentang kejujuran. Khotbahlah bagaimana tentang pengorbanan. Khotbahlah bagaimana tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun besar kecil pengorbanan kita, bagaimanapun juga kita harus taat dalam menjalankan agama. Karena apa? Karena Allah itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada umatnya yang taat. Kok jadi aku ikut ya? Harusnya isinya itu manfaat dari berkurban, bagaimana sikap hati kita ketika berkurban, siapa-siapa orang yang berhak untuk menerima kurban, dan juga bagaimana tata kelola kurban di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Emang apa rupanya isi duanya Pung? Ini dia isi duanya. Dengarlah ya, dengar kalian. Kalau aku A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Muluk, Tuhan yang Maha Adil yang Maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini kami hadir di hadapan-Mu mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Ya tadi, mengadukan luka-luka yang belum sembuh. Maaflah dulu Bapak ya, luka-luka Bapak yang belum sembuh Pak. Ya, jangan mengatasnamakan bangsa dah. Jangan mengatasnamakan rakyat lah. Cukuplah yang kau hasut manusia. Jangan Tuhan kau hasut. Yang pertama poinnya katanya mengadukan luka-luka yang belum sembuh. Yang kedua katanya menyingkirkan kejujuran. Sekarang begini, selama Bapak jadi gubernur DKI emang udah jujur? Kelebihan bayar bagaimana ceritanya Pak? Setelah itu Formula E, USB, belum lagi Pak, lem iPhone. Makanya manusia bisa kau bohongi, tapi Tuhan gak bisa kau bohongi. Sekarang kau nyinggung siapa? Nyinggung gubernur atau nyinggung presiden? Kalau nyinggung gubernur itu yang kau kemarin dukung, ya kan? Kalau nyinggung presidennya kau salah besar, karena presiden sampai saat ini masih berusaha memberikan yang terbaik buat bangsanya, masih memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Kau udah bikin apa? Udah bikin apa? Bukan manusia aja yang dihasut, ya Tuhan pun dihasut. Aduh, setelah itu apa? Dia mengadukan, ya, bahwasanya kompetensi selalu kalah dengan koneksi.
sekarang begini, berbicara kompetensi, berbicara koneksi, itu adalah dua hal yang ada positifnya dan ada juga negatifnya. Kan begitu. Contoh, ya katakanlah kita punya kompetensi, apalagi sebagai seorang kepala daerah, kita punya kompetensi. Katakanlah kita pernah memimpin perusahaan, kita pernah punya bisnis, ya. Tapi kalau kita tidak punya relasi yang baik, ya kepada masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan partai, partai A, B, C, D, tidak punya relasi, ya tidak punya koneksi yang baik, ya dengan pimpinan-pimpinan kepala daerah, bagaimana bisa jalan? Kan kata-kata koneksi itu dong. Contoh Bapak Prabowo dengan Ganjar, kan gitu. Oke, kita katakanlah dulu, kita anggaplah dulu sama antara Ganjar dengan Bapak Prabowo berbicara tentang kompetensi, walaupun sebetulnya beda langit dengan tanah kuburan. Beda langit dengan tanah kuburan lah. Bapak Prabowo itu kelas dunia, Ganjar kelas Jawa Tengah. Maaf tidak mengecilkan Jawa Tengah, ya kan? Ya, tapi sekarang kan kita anggaplah dulu kompetensinya sama. Tapi kalau berbicara relasi, apalagi menjadi seorang presiden, dia bukan hanya harus mampu, ya, punya relasi koneksi ke dinas-dinas, kepada kementerian-kementerian, tapi juga kepada negara yang ada di seluruh dunia. Mengandalkan kompetensi, tapi yang mengedepankan koneksi daripada kompetensi. Doa apa itu? Setelah itu, ya adanya kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi karena adanya sistem yang tak terbenahi. Gimana OCOK? Bapak Anies, OCOK gimana? Rumah DP 0% bagaimana? Bagaimana? JIS bagaimana? JIS. Terus pengelolaan banjir bagaimana? Banyak masyarakat itu gara-gara banjir bisa miskin loh. Bagaimana penanganan banjir di Jakarta selama ini? Gak usah lah Bapak, terlalu mengada-ada. Ya makanya aku bilang, ya kan, manusia bisa dihasut, Tuhan gak bisa dihasut. Sebelum nyampe sama Tuhan, sebelum nyampe sama Allah, itu dicatat dulu sama malaikat. Ya, malaikat pun juga udah ada isiannya, ya kan? Ini udah siap-siap menceklis ini setiap dua-duanya ini kan. Diperhatikan dari awal sampai akhir duanya. Mau menceklis gini, mana yang betul? Satu pun gak ada yang diceklis. Itu dia, ya tapi ya itulah dia namanya Anies Baswedan, ya kan? Bukan Anies Baswedan namanya kalau di tiap ceramah nggak bahas politik, nggak nyinggung-nyinggung politik. Beda kelas dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ketika keluar beliau dari masjid, ya, ketika dia bahas mengenai politik, maka Bapak Prabowo akan menghindar. Loh, dari mana Opung tahu? Ini buktinya. Aku punya bukti semuanya biar tahu kalian. Ya, nggak sembarangan Bapak Prabowo itu untuk yang berada di sini adalah barisan yang siap untuk mendorong perubahan. Yang ingin menjadikan momentum bulan depan momentum lakukan perubahan. Pak Prabowo selalu di hati. Pak Prabowo selalu di hati. Pak Prabowo selalu di hati. nggak boleh bicara politik di sini di masjid, tidak boleh. Inilah menunjukkan mana yang beradab, mana yang tidak beradab. Ya, itu dia. Tapi ngeles terus kan ketika dia waktu itu ngisi acara di UGM, ngisi khotbah di UGM, ya kan? Ketika ditanya wartawan, apa dibilangnya? Loh, politik itu sudah ada di dalam agama kita. Iya betul. Tapi jangan pernah racuni agama dengan politik. Betul, di dalam ilmu agama itu banyak ya berbicara tentang politik ya. Politik itu kan tidak serta-merta negatif kan begitu. Tapi ya menggunakan panggung, menggunakan mimbar, menggunakan sarana ibadah ya, prioritas utamanya itu hanya untuk kepentingan kampanye dibandingkan kepentingan ibadah. Itu yang salah, brother. Itu dia. Aku perhatikan khotbahnya kemarin itu di Al-Azhar itu bagus. Tapi doanya ini ya. Tapi naik level dia ya. Naik level kalau aku bilang. Kenapa bilang? Kalau kemarin yang dihasutnya jemaah, sekarang yang dihasutnya Tuhan. Kacau banget. Kacau. Itu dia, nggak boleh. Sekarang begini, apakah doa itu selalu didengar sama yang di atas? Betul, selalu didengar. Apakah diterima? Tergantung. Bebas kita mau doa apa aja, bebas ya. Di dalam doa kita mau minta jabatan, di dalam doa kita minta kesehatan, kita minta keberkahan, kita minta semua jalan dimuluskan, mau kita minta kita jadi presiden, nggak masalah ya. Didengar nggak? Dengar. Diterima nggak? Belum tentu. Kan begitu. Ya kita harus percayalah sama malaikat ya kan. Malaikat juga pasti akan menerima doa-doa yang terbaik, bukan doa-doa yang penuh dengan motivasi busuk.
contohnya aku misalnya ya, aku nggak aku bilang Anies busuk, enggak. Misalnya aku bilang lah kan, Tuhan, aku berdoa biarlah usahaku yang lancar, bisnisku aja yang lancar, tapi tetapnya aku jangan ya. Itu kan jahat kan? Ya di sini saja kita bisa menilai ya bagaimana Bapak Prabowo akan selalu berusaha menghindar ya yang namanya berbicara politik ya, apalagi tendensinya itu untuk mendukung atau mendongkrak suaranya di rumah-rumah ibadah. Itu beliau akan sangat hindari, dan terbukti ya, masyarakat bisa menilai dan masyarakat memilih. Ternyata masyarakat lebih banyak memilih Bapak Prabowo yang tidak terlalu banyak bicara di masjid dibandingkan Anies yang kebanyakan bicara di masjid. Iya kan? Kita kan bisa lihat, bisa saksikan. Masjid sini dia kampanye, masjid sana kampanye, masjid situ kampanye dia, rumah-rumah ibadah yang lainnya kampanye dia. Coba Bapak Prabowo ada pernah kayak gitu? Enggak. Dan manusia Indonesia itu adalah manusia yang bisa mengkotak-kotakkan mana urusan Tuhan dan juga mana urusan politik. Itu dia. Makanya aku bilang, Indonesia itu ya, puji Tuhan alhamdulillah, masih diisi orang-orang yang cerdasnya melebihi daripada persentase orang-orang yang kurang cerdas. Buktinya apa? Buktinya 58% menang mendukung Bapak Prabowo dibandingkan mendukung Anies Baswedan dan Ganjar. Artinya yang lebih cerdas masih lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang kurang cerdas, bahkan yang tidak cerdas sama sekali. Cerdas, kurang cerdas, tidak cerdas sama sekali. Untungnya yang cerdas memilih yang paling banyak, kurang cerdas memilih yang 24%. Yang tidak cerdas sama sekali memilih 16%. Aduh, ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Aduh, ya ampun. Ya itu dia. Ya jangan, kita sering kali kita terpesona dengan pemuka agama ketika mereka itu menyampaikan hal-hal yang berbau politik. Itu pun kadang-kadang tidak benar pandangannya itu gitu. Kecuali contohnya, berbau politik boleh. Contohnya begini ya. Jadi kepada jamaah, saya harapkan semuanya, kita harus bisa memilih pemimpin yang baik. Kita harus bisa memilih pemimpin yang jujur. Kita harus memilih pemimpin yang amanah. Kalau berbicara beda pilihan, itu biasa. Tapi apapun ceritanya, sebagai bangsa yang beragama, sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradat, dan juga bangsa yang bernegara, kita harus bisa menentukan sikap di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Nah, itu baru khotbah yang menyenggol-nyenggol masalah politik yang positif. Bung, ada waktumu kapan kosong, Bung? Biar kundang dulu ke khotbah, Bung. Itu dia. Enggak, nanti aku bilang khotbahnya di IKN aja. Jadi teman-teman, ya, ini sekedar mengingatkan, ya, Opung Parbelang dan juga teman-teman dari YouTuber Nusantara, ya, itu nanti akan berangkat ke IKN tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lama kita di IKN. Itu dia, ya. Dalam rangka apa, Pung? Kita akan buktikan kepada kalian semua, ya, bahwasanya IKN memang sedang dalam progres, IKN sedang dalam pembangunan, dan IKN siap menjadi ibu kota negara secepatnya. Itu dia. Dan Opung Parbelang tegaskan sekali lagi, yang berangkat ke IKN hanya YouTuber Nusantara beserta juga fansnya. Bisa rupanya fansnya, Pung? Bisa. Ketemu di sana kita. Jangan pula aku yang nanggung tiket kalian. Nggak betul itu, ya kan? Awak aja masih perlu ditanggung tiketnya, sampai sekarang pun masih belum dapat. Jadi bagi kalian, ya, bagi teman-teman semuanya yang sudah berkontribusi besar kecilnya, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelang ke IKN, ya, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA, silahkan, ya, seberapapun besarnya itu kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Terus kalau nggak cukup bagaimana, Pung? Kalau ke Solo kemarin aku mungkin bisa usahakan dari kantong sendiri, tapi nanti kalau misalnya nggak cukup ke IKN, ampun Diji, aku batalkan diri. Ya iyalah, ya kan, contohnya misalnya uangku cuma ada sekian, ya kan, ya nggak mungkin ku paksakan diriku berangkat, ya kan, nggak apa-apa lah, itu Nusantara yang lain aja lah. Alah, aku bilang aja lah, kau nunggu dukungan dari kami. Ya terserah kalian menerjemahkannya bagaimana, ya kan. Itu dia, ya. Jadi karena biayanya sangat besar, bos, ya. Kalau ke Solo kemarin bisalah sekian juta, tapi kalau ke IKN, wah, dari sini berangkat ke sana, kalaupun direct contohnya ongkosnya itu nyampe 3,5 juta, wah. 3,5 juta, ya, PP udah 7 juta, ya.
setelah itu aku bawa istriku juga karena harus mengurus keperluanku di sana juga. Lain lagi akomodasi, lain lagi transportasi di sana, lain lagi makan di sana. Tapi nggak apa-apa ya, doakan saja ya, semuanya akan dilancarkan. Dan sekali lagi kita sudah berjanji dengan Bapak Joko Widodo. Nah, kita akan berangkat ke sana ya, kita akan berangkat ke IKN bersama dengan Bapak Joko Widodo. Loh, pede sekali Opung berangkat dengan Bapak Joko Widodo. Karena Bapak Joko Widodo sudah berjanji kepada YouTuber Nusantara akan menemani YouTuber Nusantara satu ketika ke IKN. Itu dia ya. Dan ingat, YouTuber Nusantara tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Ya, YouTuber Nusantara berdiri sendiri, YouTuber Nusantara mandiri, dan YouTuber Nusantara bersama dengan fansnya, ya kita akan bersama-sama berjuang ya untuk melawan hoax. Nggak gandeng sama TPU, Bung. Tidak. Sama Forum Purnawirawan, Bung. Enggak juga. Sama itu, Bung, FPI. Oh, apa lagi? Enggak lah. Jadi, ya Opung Parbelak tegaskan sekali lagi, YouTuber Nusantara hanya berdiri sendiri, tidak terafiliasi dengan partai manapun, tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, tidak terafiliasi dengan LSM manapun. Jadi kalau kalian ada fans YouTuber Nusantara mengatakan bahwasanya YouTuber Nusantara ada di bawah ini, ya itu salah besar. YouTuber Nusantara adalah bagian dari organisasi ini, itu salah besar. Oh, YouTuber Nusantara adalah bagian dari barisan ini, salah besar. Ya, itu dia. Kita tegaskan. Karena apa? Kita harus independen. Karena apa? Ketika kita terafiliasi dengan satu organisasi, LSM, barisan, dan juga partai politik, maka kredibilitas dan juga independensi dari YouTuber Nusantara perlu dipertanyakan. Ikut dalam kali penekarannya, Bung. Soalnya banyak nyampe WA sama aku. Bung, YouTuber Nusantara itu bagian dari organisasi ini. Tidak. Bung, YouTuber Nusantara itu rupanya adalah penanggung jawabnya dari organisasi lainnya. Tidak. Enak aja ngomong kayak gitu. Ya penanggung jawab YouTuber Nusantara ya dari YouTuber Nusantara sendiri. Gitu ya. Jadi doakan kalian supaya semua boleh berjalan dengan lancar, ya, tidak ada kendala, ya. Jadi sekali lagi yang ingin berkontribusi ada di sebelah kanan. Dan nomor WA saya ada di sebelah kiri, oke? Jadi kita sampai mana tadi? Kok jadi berapi-api begini aku? Kenapa kok, Bung? Ya, oke. Ya, jadi kita kita bahas dulu mengenai Anies Baswedan ini lagi ya. Seorang Anies Baswedan, dia akan selalu berusaha memaintain, ya. Dia akan selalu berusaha memaintain namanya, memaintain elektabilitasnya walaupun dia nggak seberapa itu. Ya, dia harus memaintain sampai nanti di 2029 gitu loh ya. Makanya sekarang dia itu sedang bergerilya. Apalagi kalau di kampus-kampus dia paling suka itu. Karena apa? Karena dengan mudahnya dengan mudahnya manusia-manusia seperti ini mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Kenapa? Karena mahasiswa di kampus itu ya bisa dikatakan yang pertama itu persepsinya itu masih ngambang gitu loh. Akan dengan senang hati ya mereka diundang di kampus-kampus. Lihat aja Rocky Gerung, bagaimana pencintanya kebanyakan dari kalangan anak-anak kampus. Gitu dia ya. Jadi Anies Baswedan ya bisa dikatakan maka dia akan menggunakan event-event seperti ini untuk memaintain elektabilitasnya. Ketika dia datang dia itu datang ya melewati kerumunan manusia, kerumunan jamaah, kerumunan umat. Nah, di situ mulai ada yang teriak-teriak, Bapak Anies, Presiden 2029. Ini adalah presiden yang benar, ijazahnya asli. Ya, teman-teman, bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak pernah membuat sensasi dimanapun dia berada. Ketika dia masih menjadi gubernur, ada saja kelakuannya dia. Ada saja tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Begitupun setelah dia mencalonkan diri sebagai presiden, banyak sekali program-programnya yang yang orang bilang hanya sekedar manis di bibir saja. Tetapi ya pada akhirnya orang tidak memilih dia
karena programnya istilahnya lebih banyak menghayal ketimbang eksekusinya, dan itu sudah dia buktikan ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, yang terbaru adalah ketika Anies diundang untuk berkhutbah. Ya, sebenarnya bagi saya itu tidak menjadi sebuah persoalan ya. Anies itu mau diundang khutbah dimanapun dia berada, mau di masjid kah atau di manakah, ya itu haknya dia. Tapi yang menjadi tanda tanya bagi kita, kadang-kadang Anies Baswedan ini selalu memanfaatkan ya momen-momen itu untuk berpolitik. Bahkan di dalam khotbahnya juga itu dia selipkan dengan politik-politik, bukan politik untuk menaikkan pamornya dia, menaikkan karirnya dia, tapi dia berpolitik dengan cara yang kotor. Ya, dia seringkali menjatuhkan orang lain di hadapan para jemaah, dan ini menurut saya sangat tidak bagus ya, sangat tidak bagus ya. Kalau teman-teman masih ingat ketika dulu Anies Baswedan masih bersama Pak Jokowi, beliau bahkan sangat mengidolakan, beliau bahkan mati-matian membela Pak Jokowi bahwa inilah sosok yang pantas memimpin bangsa ini, punya rekam jejak yang baik. Namun ketika dia tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi memecat dia sebagai Menteri Pendidikan saat itu, ya timbullah rasa sakit hati. Jadi kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, kemanapun dia diundang, ya ujung-ujungnya apa? Selalu menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Nah, tipe-tipe orang seperti ini yang menurut saya adalah peling-plang. Ya, kalau ada maunya pasti bicaranya itu, tahulah gaya bicaranya Anies Baswedan itu seperti apa ya teman-teman. Ya, tadi sudah bersama-sama kita menyimak ya bagaimana Opung Parbelak dengan gayanya yang kocak merosting Anies Baswedan yang lagi berkhutbah. Nah, komentar teman-teman terkait dengan video tadi bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Anak-anak Abah dilarang masuk di video ini ya. Kalaupun mau masuk ya cukup nonton aja, jangan komen-komen ya.